sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak Wih, dari sini kan. Udah diatur, Assalamualaikum. biar dia nggak kelihatan tripodnya. Oh iya tak? Iya, kan dia duduk di sini. Nah, kamunya di sini. Tripodnya biar nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, baiklah, pada kesempatan siang kali ini saya selaku pemateri pada kesempatan ini akan sedikit mentransfer ilmu saya yang tidak banyak ini dengan tema yang sudah disepakati, yaitu mengenai fikih. Mungkin teman-teman tidak pernah asing dengan kata fikih, apalagi kita sebagai umat muslim kan. Fikih itu kata yang umum yang artinya aturan atau cara atau pemahaman kita mengenai suatu hukum dalam segala bentuk aspek kehidupan keseharian maupun ibadah, tentang ruang lingkup, pasti ada yang namanya aturan atau norma. Nah, dalam Islam, norma atau aturan itu disebut dengan fikih. Fikih ini berasal dari bahasa Arab, yaitu pemahaman yang tadi saya jelaskan. Yang artinya pemahaman, setiap orang atau setiap individu itu memiliki pemahamannya masing-masing. Oleh karena itu, fikih ini sifatnya tidak tetap atau tidak relevan. Bagaimana manusia itu memberikan hukum sesuai dengan zaman yang ia hadapi. Contoh dulu mungkin fikih temanya itu A gitu, hukumnya itu A. Tapi di era zaman sekarang udah nggak efisien, udah nggak konkret, udah nggak apa sih namanya teman-teman? Iya, udah bukan menjadi solusi. Jadi diubah di hukumnya tuh menjadi yang lebih baik, yang emang berpengaruh di era zaman sekarang. Di sini saya akan mengutip menurut Abdul Wahab Khalifah dalam buku Fikih untuk Pemula. Pengertian fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil secara perinci dan bersumber dari sumber-sumber hukum Islam. Nah, fikih ini sebenarnya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan yang dua lagi yaitu ijma para ulama, yaitu perkumpulan ulama membahas tentang hukum-hukum yang sedang dipermasalahkan. Yang terakhir tentang qiyas atau qiyas itu seperti analogi. Contoh, ketika kita minum yang contoh ketika kita makan berdiri, itu di hadis itu meskipun dhaif ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad menganjurkan untuk makan dengan cara duduk. Nah, tidak disebutkan minumnya. Otomatis ketika kita membahas tentang makan, ada yang namanya minum. Nah, otomatis makan dan minum itu dianjurkan untuk duduk. Maksud qiyas itu seperti itu. Jadi menganalogikan hukum. Jadi makan aja nggak boleh, apalagi minum. Contoh, kita berzina, la taqrabuz zina katanya. Jangan mendekati zina. Nah, mendekati aja nggak boleh. Kita analogikannya, bahwasanya apalagi melakukan gitu kan. Ya, seperti itu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dihindari dari perbuatan-perbuatan seperti itu.
Baiklah teman-teman, di sini ada ada lamanya. Matiin dulu selesai. Game aja. Matiin. Boleh kan gitu ya? Betul lah, acak-acakan gitu, potong-potong aja. Nah. Ya. Baiklah teman-teman, dalam ruang lingkup fikih di sini ada bermacam-macam, yaitu yang pertama ada fikih ibadah. Fikih ibadah itu mengenai ibadah kita, entah itu sholat, entah itu zakat, puasa, naik haji, ya rukun iman lah, rukun iman ada 5 kan. Zakat, sholat, puasa, naik syahadat, sholat, puasa, naik haji yang mampu. Kita sholat tentu punya aturan dan tata cara kan. Kita sholat tidak berarti kita salah-salahan sholat. Sholat fungsinya itu mengingat Allah kan. Otomatis bukan hanya sekedar kita ingat Allah, ingat tidak selesai sholat. Pasti ada caranya, katanya hukum itu menyusahkan. Katanya hukum itu membatasi. Sebenarnya hukum itu mempermudah. Ketika kita merasa hukum itu menyulitkan, berarti itu bukan hukum, berarti itu bukan aturan, karena sifatnya hukum itu membebaskan. Contoh, Islam melarang perbuatan mencuri. Kalau tidak ada hukum mencuri itu berarti membebaskan orang. Contohnya ketika tidak ada hukum mencuri, orang-orang akan merasa terancam, merasa was-was setiap harinya. Oleh karena itu diadakan atau dibuat hukum mencuri. Barang siapa yang mencuri, contoh kalau di dalam syariat Islam mencuri potong tangan, itu dalam syariat Islam. Kalau di negara hukumnya itu dipenjara. Kalau tidak ada hukum mencuri, otomatis setiap harinya masyarakat akan merasa was-was tentang barang yang ditaruhnya. Tapi ketika ada hukum mencuri, otomatis teman-teman merasa bebas kan? Entah itu contohnya menaruh motor di mana, karena ada hukum. Apabila hukum itu ditegakkan dengan sebenar-benarnya, hukum itu membebaskan. Ketika kita contoh sholat harus berdiri dan kita ada kendala atau penyakit yang mana tidak bisa berdiri, kita boleh duduk nggak boleh tiduran nggak boleh dengan isyarat. Dan itu hukum tuh fleksibel, jadi aturan itu mempermudah seseorang sebenarnya. Yang kedua ada hukum ibadah tentang puasa. Contohnya ketika kita berpuasa, yang perempuan apabila ada halangan gitu kan, bisa berpuasa lain waktu gitu, tidak harus ketika berhalangan gitu. Atau ketika sakit apabila emang harus diharuskan untuk meminum obat, kita bisa menggantinya dengan hari yang nanti gitu, hari yang akan datang. Entah itu dengan membayar kafarot, entah itu bukan dia, maaf ya, entah kafarot, entah itu puasa lagi gitu kan. Banyak cara gitu. Yang kedua ada muamalat, hukum jual beli, entah itu hutang piutang, transaksi jual beli, entah itu ya banyak yang berhubungan dengan transaksi. Kita bertransaksi, beli sesuatu pasti ada hukumnya. Karena hukum transaksi itu hubungan sosial, yang mana hubungan antara penjual dan pembeli. Ada juga pegadaian.
kita meminjam barang tetapi kita harus memberikan jaminan, entah itu apa, entah itu handphone, entah itu perhiasan kita, jam tangan kita gitu. Jadi perlu adanya aturan supaya tidak ada kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Terus juga ada fikih tentang adab. Tentu kita pernah melihat ya bahwasannya pemuka agama, entah itu tokoh yang sudah banyak gitu umatnya, berbuat seenak-enaknya gitu. Entah itu ya, saya tidak pernah menjelekan Habib ya, tapi ada loh Habib atau yang ustadz, kiai yang menggunakan keistimewaannya, yang saya bisa bilang keistimewaan, karena mereka sudah dipandang baik pasti oleh masyarakat. Apalagi mengenai Habib, karena keturunan Rasulullah juga, jadi masyarakat juga pasti sangat mencintai keluarga Nabi, para Nabi. Tapi yang kita lihat sekarang ini banyak loh Habib atau pemuka agama yang melakukan tindakan yang tidak seharusnya, seperti memberikan cerita-cerita yang memang kalau kita bilang tidak mungkin, ya tidak mungkin, kayak menceritakan sesuatu yang membanggakan dirinya gitu. Membanggakan dirinya, kayak kita dianjurkan untuk hidup sederhana atau ya apa adanya gitu, ya menerima keadaan gitu, tidak boleh tidak boleh hilang rasa bersyukur kita gitu. Tapi di sisi lain mereka menjual yang namanya agama gitu. Ada juga mereka yang melakukan pelecehan kepada santrinya gitu. Kan itu tidak baik ya teman-teman. Maksudnya kalau memang pemuka agama seharusnya memberikan contoh kepada umat-umatnya, mengajarkan sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu. Apabila memang ada cerita-cerita atau ajaran-ajaran yang mana tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar gitu dalam Al-Quran dan hadis, toh diberikan penjelasan supaya masyarakat ini tidak menerima agama itu secara mentah-mentah gitu. Jadi hanya ikut-ikutan saja gitu, tidak tahu dasar-dasar yang mereka kerjakan gitu. Ada juga pemuka agama yang tadi mendirikan pondok tapi menjadi tempatnya untuk melakukan pelecehan terhadap santrinya, dan itu tidak ada alasan untuk membenarkan teman-teman. Pasti itu suatu kezaliman yang mana harus kita rubah gitu. Nah itu dari segi fikih adab, yang mana tentang kita cara berdoa, kita melihat Al-Quran, adab sopan santun kita terhadap masyarakat, terhadap sesama, itu harus kita lakukan. Selanjutnya ada fungsi fikih, yaitu menjelaskan hukum-hukum Islam. Fikih ini juga memberikan tafsiran, atau karena kita tidak bisa menerjemahkan Al-Quran secara langsung ya, memberikan makna Al-Quran secara langsung. Oleh karena itu ada yang namanya tafsir, supaya mempermudah kita memahami apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah itu fungsinya fikih, itu jadi menjelaskan. Jadi biasanya para ulama itu berkumpul gitu untuk membahas tentang asbabun nuzul suatu ayat, contohnya membahas tentang maksud dari hadis yang diberikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi supaya masyarakat juga tidak salah paham gitu. Biasanya kalau kita membaca secara langsung lalu menilai secara langsung, itu ada kesalahan paham gitu, kesalahan paham antara masyarakat.
jadi pemahaman masyarakat kan bisa berbeda-beda gitu. Maka oleh karena itu perlu adanya tafsir-tafsir ini. Terus juga ada mengatur tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Fikih juga berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menjelaskan tentang yang tadi keseharian kita, contohnya sholat gitu. Fikih menjelaskan kita tentang tata cara sholat, keseharian kita berhubungan dengan masyarakat. Fikih menjelaskan tata cara beradab dan berakhlak kepada masyarakat, terhadap tetangga, terhadap saudara, keluarga. Jadi fikih itu mengatur semuanya. Ada memberikan pedoman dalam berperilaku yang tadi, memberikan pedoman dalam berperilaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Fikih menekankan pentingnya berakhlak mulia, bertakwa dan memelihara hubungan dengan baik bersama manusia. Yang keempat itu ada menjaga kesatuan umat Islam. Fikih juga berfungsi untuk menjaga kesatuan umat Islam dengan memberikan pandangan dan tafsiran yang sama terhadap hukum-hukum Islam. Dalam hal ini, fikih dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan dalam memahami hukum. Yang terakhir ada menghindari penyelewengan dalam beragama. Yang tadi saya jelaskan, apabila kadang seseorang yang beragama pun melanggar aturan-aturan atau fikih tentang keberagamaan, sikap-sikap intoleran, sikap-sikap rasis terhadap orang lain, sikap-sikap tidak menerima kepercayaan orang lain. Itu kan sebenarnya Islam itu kan mengajarkan bukan dengan keterpaksaan ya teman-teman. Islam itu sebenarnya mengajarkan dengan kelembutan gitu. Apabila ada umat Islam yang mengajarkan tentang kekerasan, tentang sikap intoleran, berarti itu bukan termasuk dalam ajaran Islam. Islam menghargai agama lain, makanya ada surat lakum dinukum waliyadin, surat apa teman-teman? Surat Tidak tahu. Ya, agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Berarti secara tidak langsung Allah tidak memaksa seseorang untuk bersujud kepada beribadah kepadanya, dan itu kepercayaan hak atau pilihan orang tersebut. Allah ingin orang hambanya itu beriman secara kafah, secara sempurna gitu, tidak ada paksaan. Kita bisa lihat tentang orang yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam itu keimanannya cenderung lebih kuat teman-teman daripada orang yang masuk Islamnya karena warisan. Nah, contohnya ketika bapak ibu kita Islam, kitanya otomatis Islam lah karena bapak ibu kita Islam. Berbeda dengan orang yang tadinya Kristen lalu tiba-tiba beragama Islam. Cenderung orang tersebut benar-benar mendalami tentang keislaman, mendalami tentang aturan-aturan yang ada, sehingga membuat hati mereka berkata bahwasannya ini benar agama gitu, ini benar tujuan saya hidup. Jadi Islam itu harus disebarkan dengan cara damai gitu, dengan cara kelembutan, bukan dengan cara kekerasan. Contohnya ketika seseorang di luar agama kita ingin membuat tempat ibadah, sebenarnya ya kenapa gitu sebenarnya? Kenapa kita melarang mereka untuk melakukan kepercayaannya? Bukankah dengan cara kita melarang itu mereka berpikir bahwasanya agama kita ini bukan agama yang baik, agama keras gitu. Apabila kita melarang, apalagi dengan cara kekerasan, dengan cara mukul-mukulin orang yang sedang ada di tempat pembangunan, yang sedang membangun tempat ibadah non muslim gitu, kita mukulin, kita marah-marahin itu kan berarti orang lain, orang non Islam juga berpikir bahwasanya agama Islam bukan agama yang baik gitu. Kenapa kita tidak membiarkan saja
toh kita juga enggak setiap lewat contohnya kita lewat gereja otomatis kita enggak turun iman, enggak pengen beribadah kepada Allah selain Allah gitu. Udah stop dulu sih 10 menit lagi. Pernah? Sambutan lagi aja 10 menit. Iya. Alwatan aja ya. Ton ya. Mangan betul. Ada tanya jawabnya enggak? Boleh. Nanti. Lumayan. Iya. Tanya jawab ya. Juga, Ya. Tanya jawab. Tanya jawab ya. Nah. Ya mulai. Ya teman-teman mungkin sampai sini dulu ada yang dipertanyakan nggak dari teman-teman tentang pembahasan Ada, kita? Pak. Boleh, saudari Ica. Tadi Pak Ustaz membahas mengenai ada keistimewaan tersendiri untuk Habib dan Ustaz gitu Ya. ya. Nah, kan sekarang tuh kayak sempet viral ya mengenai kayak jampe air gitu. Ya. Ya itu tuh sebenarnya gimana sih itu? Apakah orang-orang yang meminta didoakan gitu Ya. oleh keturunan Nabi atau ustaz-ustaz dan kiai besar gitu, itu tuh termasuk berlebihan atau bagaimana sih sebenarnya gitu? Ya. Terima kasih saudara Ica sudah bertanya mengenai air yang didoakan. Tentu kita nggak bisa ini ya, yang namanya meminta doa kepada sesama itu sebenarnya harus gitu. Kita tidak bisa ketika kita ingin bermasalah gitu kita doa sendiri itu emang nggak salah, tetapi dianjurkan kan kita meminta doa kepada orang tua, kepada ya masyarakat gitu supaya didoakan, entah dari mulut siapa doa itu akan dikabulkan ya kan kita nggak tahu. Lalu tentang airnya air kan sifatnya bukan, kita tidak bisa meyakini bahwasanya air itu yang akan menyembuhkan kita, entah itu air maupun air ataupun kuburan gitu. Air itu bukan sesuatu yang bisa menyembuhkan kita, tetapi mungkin dengan risalah air ini, dengan risalah orang-orang yang beriman, yang imannya, yang ketakwaannya, entah itu keimanannya melebihi, kita rasa melebihi kita gitu, orang-orang yang alim, orang-orang yang menyebarkan suka berdakwah, kita mungkin menilainya akan mendapat kesembuhan gitu. Tapi kesembuhan itu jangan kita nilai dari airnya, tetapi dengan doa yang dia doakan gitu. Jadi kebanyakan orang, jadi teman-teman menganggap air yang menyembuhkan, jadi ya kan itu sifat syirik ya, bahwasanya beranggapan bahwasanya air itu yang menyembuhkan, padahal air itu sebagai alat perantara, sama dengan Rasul sebagai perantara untuk memperbaiki akhlak manusia ya, umatnya. Jadi jangan menganggap air itu sebagai penyelamat gitu. Kebanyakan orang itu jimat sebagai penyelamat. Apalagi jimat mah nggak bisa dia apain di bawah-bawah aja. Jadi nggak ada jimat tuh merasa terancam gitu di bawah aja. Tapi kan ada Allah gitu. Bagaimana aja? Iya Pak. Tapi kalau yang kayak mengagung-agungkan berlebihan gitu Ya, Pak, iya. gimana tuh? Tadi ya yang saya jelaskan itu pemuka agama itu kadang gila hormat teman-teman. Padahal seharusnya mereka tidak bisa memberikan gelar mereka sendiri. Contohnya mereka ingin dipanggil Gus, mereka tidak perlu sebenarnya berbicara ke yang lain supaya ingin dipanggil Gus. Dengan akhlak dan adab mereka yang baik, otomatis masyarakat juga akan menilai. Kebanyakan ya para habaib, para alim ulama, para kiai ingin memberikan predikat untuk mereka sendiri gitu.
dengan mengagung-agungkan berlebihan. Karena ada perkataan dari mereka bahwasanya kalian itu nggak bisa masuk surga kecuali berdoa atas nama kami. Itu kan menurut saya perkataan yang salah ya. Karena dari kita melihat sholat mayit juga itu tidak ada pembeda gitu. Entah kita menyolati habaib, entah kita menyolati alim ulama, itu nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya. Nah berdiri aja gitu. Nggak pernah teman-teman ngedengar bahwasanya ketika kita menyolati habib gitu ada rukunya, ada sujudnya. Iya. Bahkan Nabi Muhammad pernah dikisahkan bahwasanya anaknya itu lahir ya. Saya lupa ini ceritanya. Mungkin kalau ada kesalahan bisa dikoreksi. Jadi bertepatan dengan anaknya Nabi Muhammad itu lahir, jadi gerhana bulan. Untuk tidak masyarakat ini tidak menilai bahwasanya, wah, anak Rasulullah lahir ada gerhana. Untuk tidak menyangkut pautkan, oleh karena itu Rasulullah memerintahkan untuk sholat gerhana bulan, supaya masyarakat atau umatnya menilai bahwasanya gerhana bulan itu emang fenomena alam. Kita menyolatkan Allah, kita sholat terhadap Allah atas keistimewaan gerhana bulan, bukan dengan adanya anaknya itu. Jadi itu Rasulullah itu sebenarnya tidak mau gitu diagung-agungkan, tapi karena emang Allah itu kekasih Allah gitu. Jadi otomatis sebenarnya Rasulullah yang harus yang harus diagung-agungkan dan Tuhan kita, tidak ada keluarganya. Emang kita disuruh menghormati dan memuliakan keluarganya, tapi untuk tidak dengan cara yang berlebihan, teman-teman. Bagaimana seharusnya saja, tidak melebihi cinta kita kepada Rasulullah dan Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan berlebihan. Terus juga ada yang katanya membawa rambut Nabi Muhammad, membawa kunci Mekah, membawa sorban Nabi Muhammad. Nah, yang mana itu seperti kita tahu Nabi Muhammad itu meninggalnya itu bukan tahun-tahun ini, jadi udah lama. Sedangkan sorbannya masih kelihatan baru, entah itu peninggalannya masih kelihatan baru. Ya kita memang beriman itu, beragama itu kadang harus dibarengi dengan akal gitu, dengan ilmu. Beragama itu harus dengan ilmu supaya kita tidak mudah dibodohi, yang mana disesatkan, yang mana nanti akan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja. Ya. Dari teman-teman yang lain, saya ingin bertanya mengenai fikih yang sudah tadi dijelaskan oleh Bapak. Ada nggak sih? Pastinya ada ya dampak seseorang Muslim itu tidak menjalankan kewajibannya seperti yang sudah dijelaskan, seperti itu. Dampak nyatanya apa sih Pak untuk seorang Muslim yang tidak menjalankan fikihnya tersebut? Oke. Yang pertama dampaknya ya karena dampaknya antara kita dengan Tuhan kita ya, yang pertama atau ini mah khusus ya. Karena fikih itu mengatur tentang keagamaan, tentang ibadah, yang mana antara kita dan Tuhan kita. Otomatis ketika sesuatu dilanggar oleh sang pencipta aturan, otomatis pencipta aturan itu akan marah dong. Kita ngelanggar, orang tua kita jangan pulang malam, lalu kita pulang malam, otomatis orang tua kita akan marah karena orang tua kita yang memberi aturan bahwasanya tidak boleh pulang malam. Nah, begitupun Tuhan, begitupun Allah. Ketika kita melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, otomatis Allah akan marah. Tapi kembali lagi, Allah itu pemaaf dan Allah itu selalu, bahkan yang dicintai Allah adalah orang-orang yang tadinya bertobat lalu tadinya bermaksiat lalu bertobat. Tidak menutup kemungkinan kita yang maksiatnya paling besar ketika bertobat kita diampuni.
Nah, yang satu itu pasti Allah akan memberikan hukuman gitu, memberikan hukuman entah itu di dunia, entah itu nanti ketika kita di akhirat. Yang kedua, apabila kita melanggar fikih tentang bermasyarakat, gitu, fikih bermasyarakat, fikih tentang sosial, otomatis ada sanksi sosial juga tentang mengenai masyarakat di sekitar kita. Contoh, kita tidak menghargai tetangga kita, atau kita tidak mempunyai adab terhadap orang tua gitu. Otomatis ada orang yang tidak suka dengan kita gitu. Itu ada sanksi sosial, ada sanksi Tuhan gitu. Jadi harus berhati-hati ketika beriman dan melaksanakan hukum yang sudah ditetapkan. Ya, saudari ini April. Baiklah teman-teman, aduh saya ini ada pengajian lain di majelis Jadi sebelah. sibuk amat. Iya. Saya mungkin cukupkan saja ya untuk amplop dan yang lain-lain di akhir saja teman-teman. Saya ikhlas lillahi ta'ala untuk menegakkan ajaran agama Islam. Terima kasih teman-teman atas perhatian pada siang hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah sama